Terima kasih oleh Tuhan, Shalom. Shalom. Nah. Terima kasih, saya sampaikan salam dari Jemaat GKT 3 Malang. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh melayani kembali di tempat ini. Mari bersama kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal ke-20 ayat 19 sampai 23. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23, saya akan bacakan dari kitab TP2 ya, kitab yang terjemahan baru versi yang terbaru. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Kita baru melewati satu masa di mana mungkin kita ikut merayakan, tapi belum tentu ikut bukan ikut ambil bagian merayakan gitu ya, ikut senang-senang liburan, iya. Ketika kita mungkin dalam masa-masa ini ikut ketemu teman lama, ketemu keluarga yang sudah lama enggak ketemu, senang enggak? Atau senang enggak? Enggak ada reaksi. Halo, senang enggak? Senang, yakin ya? Enggak malah mikir ngerepoti ya, teko lapo iki yakin. Gitu ya. Kalau saya tanya, ketika kita berjumpa dengan orang lama enggak kita ketemu, senang. Tapi kalau dimensi yang lain terjadi, misalnya dalam kasus ini, ketemu orang yang bangkit dari kematian, senang enggak? Bisa bayangkan ya, kalau dia biasa sudah 2 malam, pas mau diberangkatkan, tiba-tiba ketok-ketok, duk-duk, bukaan nih, pintu nih, peti bongkar lagi nih. Ya apa perasaannya? Ya apa? Serem. Iki drama opo ini? Dulu pernah saya cerita itu ya di Malang, di Sukun, waktu Kau Canglau ya, waktu itu habis dimakamkan. Tiba-tiba malamnya itu pihak majelis tiba-tiba ditelepon sama pihak kuburan. Pak, cepetan ke kuburan Pak. Loh kenapa? Itu mau keluar Pak. Loh kok bisa? Ternyata hujan deras itu karena makamnya itu tidak diisi pasir, jadi keangkat air gitu ya. Naik ke atas mundur-mundur mau keluar gitu ya. Wah dipikir mau bangkit ini. Wah. Untung enggak ya, jadi maksudnya tidak terjadi. Kita coba bayangkan ketika hal itu terjadi, di hati tadi dikatakan hari pertama minggu itu, juga di awal dari pasal ini, hari pertama minggu itu, Yohanes 20 ayat 1. Ketika para murid itu berkumpul, coba bayangkan ya, mereka lagi berduka, lagi bingung, lagi panik, lagi takut. Takut pada siapa? Ayat 19 tadi. Pemuka Yahudi. Gara-gara Yesus yang tadi sudah disalibkan, mati, mereka takut. Kamu pengikutnya. Wah, dalam kondisi seperti ini, ruangan tutup rapat. Ini masih buka, enak ya orang bisa keluar masuk. Mereka tutup rapat. Kalau tidak orang dalam istilahnya, tidak akan dibukakan. Tidak akan ada yang boleh masuk. Dalam kondisi seperti ini, bisa dibayangkan, Yesus hadir tengah-tengah mereka. Wah, kembali saya tanya, rasanya apa? Masih ingat ketika Yesus jalan di atas air, malam-malam di danau itu? Mereka nunjuk, ngomong apa? Itu Tuhan apa hantu? Dibalik aja katanya sudah berubah ya.
Itu aja udah kayak begitu. Apalagi sekarang. Mikir apa mereka ini? Padahal sebelumnya, dikatakan perikop sebelumnya, Maria itu udah cerita loh. Tuhan bangkit. Tapi ternyata mereka, Petrus, Yohanes sudah lari ke kubur. Mereka sudah perhatikan, tidak ada jenazahnya. Bingung mereka. Beneran dia ngomong Maria ini. Dicuri orang. Betul lah. Mereka tidak temukan jawaban. Tengar-tengar kalau orang Jawa bilang ya, balik. Masih bingung mikirin. Tengok di kamar, di ruangan begitu. Bingung semua. Tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Yesus muncul di tengah mereka. Dan ketika Yesus muncul tengah mereka, mereka sebenarnya tidak bayangkan Yesus itu modelnya kayak gimana gitu ya. Sekarang muncul di depan mereka ini beneran apa cuma penglihatan? Kalau roh kan tidak bisa kelihatan ya. Tapi ini kelihatan. Ngomong lagi. Bukan cuma ngomong ya, kalau yang lain sih bisa ngomong juga. Tapi dia tunjukkan apa? Lubang yang ada di tangan dan di lambungnya. Mereka pasti langsung berasosiasi. Tidak ada yang lain. Dua penjahat di sampingnya waktu mati, waktu disalibkan, ya sama-sama dipaku mungkin ya. Tapi yang pasti tidak ditusuk lambungnya. Ini satu yang membedakan. Dan mereka langsung tahu, tidak ada yang lain. Inilah Yesus. Makanya tadi dikatakan, bersukacitalah mereka. Tapi kalau kita perhatikan kata-kata yang kemudian Yesus tampilkan atau Yesus katakan, damai sejahtera bagi kamu. 2 kali. Ayat 19, ayat 21. 2 kali. Ketika muncul tampil, Yesus tidak ngomong, setelah tampil terus nyadai murid satu-satu, kamu ya, dulu kamu kan ini ya, dulu kamu sing ini ya, dulu kamu sini. Petrus kamu ya, dulu nyangkal aku ya, kurang ajar kamu. Janji-janji Melayu, nyangkal lagi. Ini kamu ya, janji-janji dulu podo Petrus, kabur semua. Tidak ada kata-kata itu. Kalau saya bayangkan, ketika Yesus datang, bukan dengan nada penghakiman, tapi persis yang dia katakan ini, damai sejahtera bagi kamu. Dengan mata yang saya perhatikan, saya bayangkan penuh kasih dia memandang para muridnya. Muridnya paling sudah ketakutan, wah celoko ini maring ini ya, ya jalan ya. Ternyata Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Sesuatu yang melegakan hati. Seolah-olah Yesus mengatakan, lupakan yang kamu sudah lakukan. Aku tahu. Kamu lakukan itu karena kamu tidak tahu. Kamu tidak mengerti. Aku tahu. It's okay. Tidak apa-apa. Memang untuk itulah Yesus bangkit dan dia membawa damai kepada mereka. Peristiwa sebelumnya kalau kita perhatikan 1 minggu sebelumnya, yaitu apa? 1 minggu sebelum Yesus disalib, peristiwa apa? Minggu Palem. Yesus ini apa? Sapi perah? Bukan. Ini apa? Keledai. Ke Surabaya. Kemana? Masuk ke Yerusalem. Lambang damai itu sangat ditekankan di situ. Yesus sang Raja Damai mengendarai keledai yang adalah lambang perdamaian, bukan kuda perang. Dan dia masuk ke kota namanya kota damai, Yerusalem, kota damai. Damai, damai, damai. Membawa damai Allah. Itu misi yang tidak pernah berubah. Allah datang ke dalam dunia untuk memberikan damai kepada manusia. Dan ini sekarang dibagikan pertama kali dulu kepada para muridnya dulu. Yang lagi ketakutan, yang lagi bingung, yang lagi panik. Dia bagikan dulu. Di sini perlu ditekankan, tadi dikatakan lubang. Menunjukkan apa? Yesus sebenarnya sudah berkali-kali mengatakan pada para murid, tapi tidak ngerti-ngerti. Bahkan 3 kali sampai ngomong, aku akan mati, aku akan ditinggikan di atas kayu salib.
Tapi pada hari yang ketiga, aku akan bangkit. Diomongkan berkali-kali, enggak ngerti-ngerti. Tapi sekarang, ketika murid-murid sudah mulai melihat, meskipun pada waktu itu saya yakin mereka juga belum terlalu ngerti, tapi di sini Tuhan sedang menunjukkan, ini loh yang aku lakukan. Lihatan, aku memang dipaku, iya. Aku mati, iya. Tapi sekarang, kamu melihat aku yang ini, kamu tidak melihat yang lain. Memang inilah aku. Akulah Tuhan yang hidup. Di sini murid-murid juga mungkin masih, kalau orang Jawa bilang ketenggengan gitu ya, masih lihat. Bener ini yo, mati loh. Coba kita bayangkan, siapa yang bisa menang atas kematian? Sehebat-hebatnya orang di dunia ini pada zaman itu pun, sehebat-hebatnya kaisar mana yang berkuasa atas mereka. Ada enggak sih yang bangkit? Ini satu-satunya sekarang yang muncul tiba-tiba. Wow. Mereka sebenarnya punya satu pengharapan yang sangat berbeda. Ini loh yang tak harapkan untuk membebaskan kita dari bangsa Romawi. Lah kok sekarang mati. Tapi ketika mati, sekarang bangkit. Ups, bisa diteruskan enggak ya pengharapan itu ya? Saya ingin bertanya pada kita. Ketika kita mungkin datang ke hadapan Tuhan, mungkin pagi ini, saya ingin bertanya. Apakah kita sungguh percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni kita? Mungkin banyak kesalahan, mungkin tadi ketika kita datang ke sini bertengkar dulu. Mungkin ribut, nggak tahu apa, jengkel di jalan, diselip orang, dipepet dan sebagainya, jengkel, marah, mungkin meso-meso. Saya tidak tahu. Tapi mungkin kita tetap merasa mungkin ada dosa-dosa yang lama, yang sudah lama sekali kita lakukan dan kita tidak pernah akui. Malu, jangan sampai ketahuan. Tapi pada pagi ini saya ingin bertanya, apakah Anda percaya bahwa Tuhan juga berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini lo lihat tandai, tangan, lambung, tapi aku bangkit dan aku mengampuni engkau. Setelah Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu untuk khususnya kedua kali, kemudian disambung kalimat ini. Sama seperti Bapa mengutus aku. Sekarang aku juga mengutus kamu. Saya coba lihat dalam bahasa aslinya ternyata memakai kata dua yang berbeda. Dari kata mengutus, yang diterjemahkan mengutus, diterjemahkan sama tapi dua kata yang berbeda. Yang pertama itu lebih ke arah mengutus ke suatu tempat untuk tugas tertentu. Itu yang dikatakan tadi, Bapa mengutus aku. Bapa mengutus Yesus ke tempat, satu tempat tertentu, tugas tertentu. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Tapi kata yang kedua, ketika Yesus mengatakan, aku juga mengutus kamu, dikatakan di situ adalah, itu seperti Tuhan itu mempercayakan kita sesuatu. Ini bawaan, lakukan. Sampai ya ke satu pihak yang lain. Jadi, kapasitas kita diutus oleh Bapa, diutus oleh Kristus, itu tidak sama dengan kapasitas Bapa mengutus Kristus ke dalam dunia. Karena apa? Kita tidak bisa. Kita tidak bisa menyelamatkan dunia, bukan itu juga. Tapi karya Kristus yang sudah dinyatakan melalui kebangkitannya ini loh, itu yang dikatakan oleh Yesus, bawaan ke dalam dunia. Itu kamu tak percayakan untuk itu. Nah, disinilah kalau kita boleh merenungkan tema kita hari ini. Hidup penuh sukacita, yaitu karena apa? Para murid pada waktu itu sedang dilibatkan dalam sebuah gerakan agung. Kalau kita mungkin pikir-pikir, kenapa cuma 12 ya? Pada waktu itu sudah hilang satu lagi, Yudas sudah mati. Kira-kira kok cuma segelintir kecil orang, kenapa yang dipanggil tidak langsung ribuan? Kalau Yesus mau menggunakan kuasanya, mau menggunakan mukjizat-mukjizat pada waktu itu sangat digemari. Wah, itu bisa puluhan ribu, ratusan ribu mungkin bisa ikut. Kenapa? Wow! Tapi
Yesus tidak melakukan itu. Dia sengaja memilih cuma berapa gelintir orang dan satu gagal, tanda kutip, tidak ikut lagi. Karena apa? Dia ingin mentransfer isi hatinya, pikirannya, misinya, visinya persis kepada 12 orang ini. Makanya hidup mereka selalu dekat bersama-sama. Ini salah satu prinsip pemuridan. Kenapa mereka menjalani itu 3 tahun lamanya, meskipun pada titik ini, para murid itu masih belum, breakthrough-nya itu belum dapat. Sebentar lagi. Tapi ini sudah hampir sekali dekat. Tapi Tuhan tidak menyerah. Tuhan kembali mempercayakan, mengingatkan mereka kembali. Hei, lihat. Beritakan kepada dunia. Disinilah saya katakan hidup penuh sukacita itu ketika apa? Kita, para muridnya ini, dimasukkan dalam sebuah misi agung Allah. Mega proyek Allah yang tidak akan pernah selesai. Coba kita perhatikan, dalam dunia ini kita cuma berapa persen sih? Meskipun kita mungkin masih dianggap mayoritas, hampir kesusul atau sudah kesusul, saya tidak tahu ini. Seluruh dunia. Kita sekitar ya 1/5 lah ya, kira-kira kasarannya, kira-kira. Tapi bagaimana dengan yang sisanya? 20% lebih ini termasuk semua loh, dalam arti yang cuma ngaku tok ya dihitung. Yang sungguh-sungguh ya dihitung. Nah ini masalah yang sungguh-sungguh ini cuma berapa persennya lagi. Tapi kita semua dipanggil oleh Tuhan. Hei, ingat, kamu dilibatkan. Pertanyaannya tentunya adalah apa? Kita sendiri sekarang bagaimana? Para murid sudah mengalami pengampunan tadi. Ketika Yesus mengatakan damai sejahtera bagimu. Mereka sendiri sudah mengalami itu. Menerima itu. Nah disinilah makanya penting sekali bagi kita untuk memikirkan atau merenungkan kembali. Betulkah aku yakin bahwa Kristus itu sungguh sudah bangkit? Kita tidak melihat tuh sekarang. Kita mungkin tahu secara kognitif dalam otak kita tahu Yesus bangkit. Bolak-balik diomongkan berapa kali kita harus merayakan Paskah. Permisi tanya, yakin? Itu akan terlihat dari mana? Semangat kita, tadi kita nyanyikan ya. Semangat kita bagaimana? Ketika kita melayani Tuhan seperti apa? Ketika kita hidup sehari-hari seperti apa? Apakah sungguh Tuhan itu menjadi pusat hidup kita? Atau cuma cantelan tok? Lek perlu tak ambil Tuhan, lek enggak ya enggak usah. Apakahnya itu? Sehingga tidak heran banyak sekali orang Kristen yang sebenarnya tidak yakin akan kebangkitan Kristus. Akhirnya mereka apa? Sembarangan hidup. Itu tadi firman Tuhan, minggu ibadah. Cuma centang aja selesai. Tuhan aku lapor loh ya, aku beres, aku ke gereja loh ya. Centang, minggir. Terus hidupku sehari-hari terserah aku. Tuhan tidak pernah menjadi titik pusat hidup kita. Karena apa? Kita tidak pernah mengakui. Kita tidak pernah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena apa? Terserah dia mau bangkit apa enggak. Aku enggak yakin kok dia yakin dia hidup. Ya wis lah, dia mau hidup ya terserah kamu. Enggak ada cantolannya sama sekali dengan hidup kita. Kita tidak menyadari apa artinya dia hidup. Apa artinya dia bangkit. Sungguhkah dosa-dosamu sungguh sudah diampuni? Tadi saya katakan ya, tidak akan ada sukacita kalau Tuhan tidak pernah masuk dalam hidup kita. Never. Banyak orang dalam dunia ini selalu mengejar sesuatu yang lain. Terutama apa? Kekayaan itu bolak-balik menjadi yang terus terulang. Padahal tanda kutip ya tahu cerita nih. Tadi kami sempat ngobrol-ngobrol ya. Kita ini seringkali tahu ada makanan sehat. Betul ya? Tapi lebih suka snack. Yang notabene seringkali kurang begitu sehat. Itu kan cuma icip-icip sedikit-sedikit ya. Tapi kan banyak saat-saat yang kita tahu, mau akeh-akeh lemangan ini ya.
Sekali-kali oke lah. Tapi yang sebenarnya ini harus kita makan, ini justru tidak dimakan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita kehidupan. Tapi kita justru cari yang lain di luar. Intinya dimulai dari sini. Kamu percaya enggak bahwa Yesus bangkit? Ini pusatnya hidup kita. Kalau kita sendiri tidak yakin dengan ini, lupakan. Mau tadi dibilang visi misi tadi saya perhatikan di sini ya. Mau di komunitas pemuritan, mau penginjilan, mau permisi. Mungkin senang-senang ikut, ya oke aku ikut. Tapi apakah hatimu betul-betul di dalam Tuhan? Dan sadarkah kita, ketika kita menjalankan misi ini, tadi saya katakan para murid itu dipercaya membawa sesuatu kepada pihak tertentu. Satu hal yang jelas, murid bukanlah pengutus. Dia bukan Tuhan. Sama seperti kita. Kita diutus, kita bukan Tuhan. Kita hanya menyampaikan. Nah, masalahnya ketika kita menyampaikan ini, kita harus perhatikan pengutus itu. Dengan kata lain, tindak tanduk saya, perkataan saya, bahkan pikiran saya. Karena itu kan sangat mempengaruhi tindak tanduk kita. Menentukan. Dan harus kita perhatikan. Apakah sudah sesuai dengan yang mengutus saya? Ini harus diperhatikan. Tidak bisa sakarepku. Tidak usah jauh-jauh lah dalam kehidupan kita. Bisnis biasanya kan gitu ya. Kalau diutus oleh perusahaan apalagi mewakili satu kontrak penting gitu ya. Tindak tanduk kita pasti yang sangat diperhatikan oleh kawan kontrak kita nanti itu. Gimana sih? Benar ya? Ini ada poin-poin penting nih. Dari tindak tandukmu, kata-katamu, apa yang kamu ungkapkan, tentu kamu menyatakan, ini serius tidak kamu mau kontrak ini. Itu bisnis kelihatan, dunia sekuler, mereka sangat mengamati, kita tidak usah ngomong, mereka tahu. Lihat langsung, oh ini serius apa enggak ini, kelihatan. Apalagi Tuhan. Nah, ketika kita diberikan kehormatan ini, apakah kita bersuka cita? Ini yang pertama. Kita sedang dilibatkan masuk dalam kegerakan agung, saya istilahkan itu. Mega proyek Tuhan. Kita harus perhatikan bagaimana kita hidup, bagaimana kita bertindak. Dan itu tentunya berkaitan dengan yang kedua. Ketika kita mentaati semuanya itu harus berdasarkan perintah atau firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Jadi ketika kita bicara hidup penuh sukacita, ingat, tadi kami sempat bincang-bincang juga dikatakan, sukacita ini muncul di mana lagi ya? Selain di Filipi tadi muncul di mana lagi? Galatia 5 kira-kira memberikan clue tentang ayat 22, 23, hafal? Buah roh. Keberapa sukacita? Yang pertama apa? Nah, langsung muncul sukacita. Ingat, buah roh berarti bukan dari diri kita munculnya. Ada pihak luar, nanti kita akan bicarakan, Roh Kudus yang menolong kita, memberikan kita, muncul dalam kehidupan kita. Kalau namanya buah, kita kan tidak bisa hasilkan sendiri toh ya, tanda kutip, kita bisa petik, kita bisa beli ya, dari luar. Tapi di sini muncul dari dalam diri kita. Supaya apa? Tuhan itu bisa menikmati loh, bayangkan. Kita itu dikasih kehormatan, kita bisa melayani Tuhan. Zaman sekarang itu saya lihat, apalagi kita barusan pemilu ya, kita bisa lihat siapa yang setia kepada siapa, ngomongnya kayak gimana, bisa lihat ya. Bandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Yang dulu berseberangan, ngomongnya beda banget. Sekarang satu pihak, ngomongnya beda lagi sudah. Betul ya? Atau kalian tidak perhatikan? Pasti perhatikan loh. Ngomongnya apa beda kan? Karena apa? Ya itu tadi, dia akan menuruti siapa. Dan dia akan, kenapa dia kok rela melakukan hal seperti itu?
Ya tentu kalau orang dunia ada maksud-maksud tertentu, ada keuntungan-keuntungan yang dikejar. Ya, tapi kepada Tuhan, kalau kita percaya dan yakin menyerahkan hidup kita kepada Dia, karena kita tahu Dia sudah berkarya karena kasih-Nya bagi kita. Ada enggak sih orang dalam dunia ini yang mau rela? Roma 5 dengan jelas mengatakan, untuk orang yang baik ada orang yang mau mati. Untuk orang benar, belum tentu. Pertanyaan saya, Anda orang baik dan benar apa enggak? Atau baik atau benar? Enggak dua-duanya. Berarti mau mati apa kita sopo? Paham maksud saya? Masuk hitungan aja enggak. Tapi Tuhan mau mati bagi kita. Perhatikan baik-baik itu. Siapa kita yang dibelani sama Tuhan sampai seperti itu? Dia sudah menyatakan kasih-Nya begitu besar kepada kita. Mau jadi sama seperti kita, bukan jadi raja atas kita sebelumnya ya. Lahir di kandang itu, ada yang lahir di kandang domba? Enggak ada toh? Sampai 6 menit kayak gitu loh. Hidup dalam kehinaan, bukan dalam kemewahan. Mati dalam kutukan di atas kayu salib. Rela menderita bagi kita, terus bangkit. Menyatakan diri kepada kita, hei lihatin, tujuannya apa sih? Kita di semua dibawa kembali oleh Dia. Ayo balik. Nah respons kita kayak gimana? Kita yang utang dibayari. Kita tidak punya apa-apa diangkat jadi anak. Dikasih hidup, dikasih surga, dikasih apa lagi yang lain-lain. Kurang opo. Terus tindakan kita apa? Sakarepku. Masa ampun orang Jawa bilang, yo ojo nemen-nemen gitu ya. Taulah diri. Respons kita seharusnya seperti apa? Makanya kita perlu memperhatikan. Fokus kita sebenarnya kepada Tuhan. Nah, Tuhan tahu ketika kita diutus, kita kan tidak akan bisa sendirian. Tidak bisa. Makanya dikatakan tadi, Dia menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Meskipun tidak terjadi langsung perubahan di tempat, tunggu nanti dalam Kisah Rasul pasal kedua, ketika terjadi Pentakosta baru. Nah itu tadi makanya saya katakan, breakthrough-nya itu belum terjadi waktu itu, tapi modal-modalnya sudah diberikan di sana semua. Ketika bicara tentang pengutusan, ingat sekali lagi, kapasitas yang kita terima beda. Yesus diutus Bapa menyelamatkan dunia, Yohanes 3:17. Ketika Dia memberitakan ini, hei lihat, ingat ya, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Ini tentang pengampunan tadi. Satu, para murid sudah ngalami. Oke, sekarang beritakan pada yang lain. Kamu juga beritakan pada orang. Kuasa yang diberikan secara ilahi ini, pengampunan itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Manusia berdosa tanpa mengalami pengampunan dari Allah, tidak akan pernah bisa dia mengampuni orang lain. Saya cuma penasaran aja sih dalam dunia psikologi sekuler ya, itu mereka sekarang lagi, atau sudah lama, mereka sampai mendirikan Forgiveness Institute gitu ya, semacam itu, untuk menyelidiki dan mempraktekkan dampak mengampuni itu. Sudah ada datanya beberapa, dan mereka sudah melihat sangat positif. Ini harus dilakukan. Pertanyaan saya, dari mana kamu punya kekuatan untuk mengampuni? Tuhanlah yang bisa mengampuni, dan kita harus terima itu dulu. Dan itu yang kita bagikan kepada orang lain. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Berikutnya, yang kata keduanya, jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kembali perlu diingat, ini bukan karena kita kemudian tiba-tiba jadi Allah. No. Tapi ketika kita memberitakan karya Kristus, kita sedang jadi messenger tadi, utusan itu.
Dalam Lukas 10 ayat 16 dikatakan, Yesus pernah bilang, waktu mereka mengutus Titus 22 itu ya, 70 murid itu ya, Titus 22 itu, dia pesan apa? Kalau orang yang kamu layani nanti menolak kamu, berarti apa? Dia menolak aku yang utus. Kalau dia nolak aku, berarti dia nolak siapa? Bapa yang mengutus aku. Dengan kata lain, ketika Injil diberitakan, mereka menolak. Mereka sebenarnya bukan menolak kita yang membawa message, tapi menolak siapa? Allah. Makanya tidak heran dosanya tetap ada. Ini harus kita perhatikan. Dan ketika tadi dikatakan kita diajak bermisi, dalam arti apa? Kita tidak dipanggil mungkin ke negara mana, ke suku mana, tapi hiduplah dalam konteks keluargamu, konteks kamu bekerja. Jadilah saksi Kristus di mana kamu berada. Tidak usah pura-pura. Loh, ada apa kita pura-pura? Kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, saksi Kristus, Tuhan ada dalam hidup kita. Sukacita itu tidak perlu disembunyikan, tidak bisa kita sembunyikan, tidak bisa. Tidak bisa. Seperti Pangeran Charles bilang ya, ada beberapa hal dalam dunia ini yang tidak bisa disembunyikan. Tapi dia ngomongnya agak sedikit lain. Yang pertama apa? Kalau orang lagi flu, tidak bisa disembunyikan, ketok, meler-meler, modelnya aneh gitu ya. Yang kedua apa? Ketika orang, kalau dia bilang jatuh cinta, ketok banget. Orang naksir itu ya, matanya mandangnya kayak gimana. Oh itu kan beda banget. Beda banget. Saya tambahkan, kalau orang bersuka cita dalam Tuhan, tidak bisa disembunyikan. Masih ingat tadi yang kita baca Petunjuk Hidup Baru? Dari mana tadi? Masih ingat? Selali bisa. Dari mana tadi? Filipi 4 ayat 4. Saya ingat sekali dosen saya, dosen Ibrani, di Yunani dulu kalau masuk kelas. Haerete, enkurio, kaepantote, haerete. Ngomong apa ini? Saya bukan bisa baca roh. Itu selalu dia ucapkan dalam bahasa Yunani, terus kami suruh terjemahkan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dan sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dalam kondisi apa dia nulis itu? Minum teh, habis rojo, habis kaisar Romawi, kipas-kipas, lagi kongko, gang dawan gitu ya. Dia sedang dipenjara. Seneng ya masuk penjara, kia-kia masuk penjara. Aku seneng masuk penjara, hidup di penjara, enak gitu ya. Penjara zaman dulu itu ampun, pengapnya luar biasa. Nggak terbayangkan manusia, namanya manusiawi itu jauh dari kata itu. Paulus di situ. Tapi dia bisa berkata, bersukacitalah. Dan kita tahu surat Filipi, surat yang sangat friendly kepada jemaat itu. Surat yang akrab sekali. Dia bisa berbagi hati dengan mereka. Bersukacitalah. Wow, dari mana? Karena dia ada Kristus. Paulus yang tadinya seorang yang sangat-sangat mengerikan, bahkan ditakuti. Tapi kemudian dia berubah seperti itu. Karena apa? Berjumpa dengan Kristus. Sekalipun dia tidak lihat secara kayak murid-murid yang lain, melihat fisik Yesus secara utuh begitu. Dia hanya melihat cahaya. Tapi bagi dia cukup. Kristus hidup. Kristus memanggil aku. Kristus mengampuni aku. Aku diutus. Aku pergi. Tapi di sini kita juga sadar, Yesus tahu, murid-murid ini diajak ngomong sih belum ngerti ini. Tapi dia tidak menyerah dalam arti wis tak pindah orang lain. Enggak. Dia bisa investasikan waktu 3 tahun lebih kepada mereka. Dia tetap mempercayai mereka. Ini saatnya bagi kalian pergi. Tapi harus ada yang mendampingi. Roh Kudus. Ada satu tugas penting yang dipercayakan pada mereka. Tidak bisa jalan sendiri. Harus ada pribadi Allah kembali yang hadir tengah-tengah mereka. Menolong mereka, memampukan mereka.
Contoh seperti ini saya tulis di situ ya. Ketika kita bicara dengan orang, mungkin yang sudah terbiasa, mungkin sedikit banyak bisa mulai membaca orang ini karakternya kurang lebih kayak gimana. Dari cara ngomongnya, dari tingkah lakunya, bagaimana dia bertindak dan sebagainya. Ada kalau sudah pengalaman cepat kayak di scan gitu ya. Oh, orang ini tipe kayak gini, aku harus seperti ini. Tapi kan tidak setiap kita begitu ya. Itu pun belum tentu kita tahu utuh. Tapi Roh Kudus bisa menyatakan langsung ke dalam diri orang itu. Banyak sekali orang yang merasa diri sangat baik. Di luar sangat dihormati, disegani, prestasinya wow, tindak tanduknya, perkataannya wow di luar. Orang-orang segan sekali sama dia. Mungkin satu saat coba kalau ada kesempatan, wawancara anak istrinya atau suaminya, wawancara. Ini lek di rumah piye wong iki. Aslinya kan kelihatan. Mungkin di luar bisa wow, di dalam bisa bisa jadi. Coba mungkin pernah ketemu seperti ini? Jangan-jangan diri kita sendiri ya. Who knows? Pencitraan di luar sangat luar biasa. Ini citra raya ya, tapi bukan pencitraan di sini Pak ya. Sangat luar biasa di luar. Tapi dalam yang sesungguhnya, banyak manusia sembunyikan itu. Roh Kudus bisa tembus. Dia menerangi hati kita. Menerangi hati orang-orang itu. Kita tidak berkuasa mengubahkan dia, tidak bisa. Makanya perlu Roh Kudus. Gambar yang saya pakai di sini, ketika kita dulu diciptakan oleh Tuhan, pertama kali Adam itu ya, debu tanah dibentuk dan dihembusi roh hidup. Sekarang kita diberikan kuasa yang sama. Kita memberitakan Injil pada mereka-mereka yang mati, supaya mereka bisa dihembusi roh itu dan hidup kembali. Saudara bisa bayangkan. Saya beberapa saat yang lalu diberi kesempatan oleh Tuhan sedikit liburan ke Eropa. Sempat ketemu beberapa teman. Nah, satu kali kami naik kereta gitu ya. Kaget kami, karena dari satu provinsi ke provinsi lain kami naik kereta. Pas di dekat kota itu saya sudah was-was. Ini saya ingin lihat sih pabriknya kayak gimana. Pabrik mobil Audi itu ya. Dari satu stasiun naik saya tengah-tengah tiba mulai ini ketok nih. Mandek satu ada namanya Audi. Lanjut lagi, stasiun berikutnya masih Audi. Saya bayangkan, ini baru satu sisi, itu dua sisi ya, satu sini, satu sana. Berapa kilometer, itu satu sisi. Bentangannya ke sono saya tidak tahu lagi, berapa kilometer. Satu saat yang lain ketika saya baru sama teman saya di jalan tol, dia bilang, ini loh, pabrik Bosch. Ya Bosch kalau nggak salah. 4 kilometer kali 12 kilometer. Wih, pabrik ini. Desa apa pabrik ini? Saya ini gede nih, itu baru satu. Belum lagi ada tempat-tempat yang lain. Belum lagi kayak Mercedes di Stuttgart, itu ada 3 lokasi pabrik di Stuttgart aja. Belum lagi di tempat-tempat yang lain. Saya bayangkan, wow. Mimpi sedikit itu ya. Bisa kerja nggak di sini ya? Seandainya ngimpi sedikit, itu kan pabrik mobil ya. Dari produksi di pabrik terus masuk keluar sebelum dia diparkir kan perlu sopir ya. Kamarlah jadi sopir, katakanlah gitu ya, lumayan. Ditanya kerja di mana? Audi, Mercedes. Tadi apa? Sopir. Lumayan lah ya, meskipun elek gitu lumayan bayarannya ya. Cuma saya bayangkan, apakah kita bisa dengan mudah menjalankan misi seperti itu? Tiba-tiba jadi sopir diterima begitu? Pernah bayangkan? Itu mobil-mobil mahal. Nggak asal mereka asal percayakan, pokok kami senyetir dia bawaan mobilnya. Oh kok enak, sisi keahlianmu ya apa? Ahli pun dia pengen tahu seberapa, karena apa? Itu nanti dipaketkan masuk ke kapal atau masuk ke, saya waktu itu lihat banyak di kereta itu ya, dimasuk gerbong-gerbong yang di atas itu ya, tumpuk-tumpuk. Itu kan ukurannya sentimeter itu, tinggal berapa tepi-tepinya itu loh. Kayak berat. Berarti apa?
harus ada pengawas. Harus ada yang melatih dulu, mempercayakan kepada kamu supaya kamu bisa jalankan misi itu. Tidak sembarangan. Ketika sudah dipercaya pun, dia harus terus dipantau. Tidak sembarangan, sekalipun kamu bisa bangga betul, tapi kamu perlu ada yang mendampingi. Ini hanya gambaran saja, dan pertanyaan saja tentunya. Kalau misalnya Anda, atau mungkin anak Anda, kerja di perusahaan-perusahaan yang top, bukan jadi sopir, katakanlah manajer satu perusahaan. Pernah waktu itu, orang Indonesia itu ya, anak teman jemaat itu ya, kerja di Mercedes jadi manajer bagian apa gitu. Istrinya itu kerja di pos manajer bagian apa, mereka merit. Wah, kami diundang. Waduh. Saya perhatikan orang tuanya gitu ya. Buang guys, setengah mati. Orang tua, tamu-tamu yang diundang itu kan bukan orang tanda kutip aja-aja ya. Orang-orang penting dari perusahaan-perusahaan itu datang. Bos besarnya saya tidak tahu datang apa enggak. Tapi di situ mengatakan, wah orang tuanya bangga sekali. Itu baru Mercedes yang pernah mau bangkrut. Pernah terguncang tahun 90-an, hampir bangkrut, pernah. Perusahaan dunia aja kita bisa bangga. Sadarkah kita dipanggil oleh Tuhan masuk dalam sebuah mega proyek yang tidak akan pernah bisa hancur. Sadarkah kita akan hal itu? Dan kehormatan apa yang Tuhan berikan bahwa kita yang sebenarnya tidak bisa apa-apa ini. Dipanggil oleh Tuhan, diperlengkapi, didampingi, dimampukan. Untuk boleh memberitakan ini loh karyaku. Dimensinya perhatikan. Beda. Tapi kita diberikan kesempatan dan kita diberikan Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13-14 dengan jelas mencatat apa? Bahwa kita dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan kita akan mendapatkan semua janji Allah. Karena kita milik Allah. 1 Petrus mencatat, kamu bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan tidak terkatakan karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Kami di GKT3 saat ini lagi nanti pulang masih ada 3 kedukaan yang harus kami layani. Paralel tadi pagi baru dapat 2 lagi. Des ini sudah ke-6 atau ke-7 ini ya, sudah satu rangkaian. Selalu begitu biasanya. Ketika kami melayani kedukaan, selalu kami beritakan, ingat masa hidupmu udah lama loh. Ingat, bukan pasti yang senior berangkat duluan, siapa yang ngomong? Nggak ada itu. Kalau Anda ke pemakaman lihat, di itunya ya, apa? Baju nisan, umur berapa sampai umur berapa, itu kan range-nya dari umur yang berapa hari sampai berapa ratus tahun itu ya. Jauh, berarti apa? Kita yang muda pun bisa duluan. Jangan pikir, oh sing tuwek-tuwek sih, oh siapa bilang. Dengan kata lain, selama kita hidup di dunia ini, satu, apakah kita sungguh percaya kepada Kristus yang sudah bangkit itu? Pikirkan baik-baik. Betulkah aku yakin banget? Percaya, bukan cuma yakin ya. Percaya dengan sungguh-sungguh. Yesus sungguh sudah bangkit bagi aku. Dosa-dosaku sudah diampuni. Karena apa? Ini dampaknya itu tadi saya sebutkan. Kalau kita tidak pernah percaya kepada Kristus, jangan harap kamu akan hidup secara Kristiani. Jangan harap kamu akan rindu untuk berdoa, membaca firman. Jangan harap. Tidak ada itu. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh dalam Tuhan, kamu akan sangat rindu akan firman itu. Perhatikan baik-baik. Ceklah hidupmu. Yang kedua, kalau kita sudah menjalankan itu tadi, ada satu kerinduan yang dalam. Apakah kita sadar, kita sebenarnya dipanggil oleh Tuhan untuk menjalankan misi tadi, mega proyek Allah. Saudara setiap minggu datang ke tempat ini beribadah. Permisi tanya, untuk apa? Sadarkah saudari dipanggil untuk menjalankan misi Allah itu? Sekali lagi,
Bukan pergi ke pulau lain, ke suku mana, ke negara lain, ke Afrika, sing dalam-dalam itu. Nah. Di mana engkau berada? Paling enggak di rumah. Terhadap istri atau suamimu, terhadap anak-anakmu, terhadap pembantumu, terhadap sopirmu, terhadap tempat kerjamu, karyawanmu, dan lain sebagainya. Apakah engkau sudah menunjukkan siapa dirimu bahwa engkau adalah Allah? Dan yang terakhir, ketika semua itu sudah dipercayakan kepada dirimu, apakah engkau bersuka cita? Atau seperti tadi di awal saya tanya, ketemu keluarga lama, laponya gini. Atau kamu sungguh-sungguh bersuka cita. Tuhan ada bersamaku. Aku diberikan kehormatan. Kurang apa? Tuhan yang di atas segala sesuatu, pencipta langit dan bumi, memberikan kepercayaan kepadaku. Wow. Aku bukan diminta jadi orang lain. No. Be yourself. Tapi kamu akan diubah menjadi serupa dengan Kristus. Kamu supaya menjadi saksi Kristus. Dan kamu bersuka cita. Hidup penuh sukacita itu bukan karena kita hidup tanpa masalah. No, itu tidak akan pernah terjadi. Tidak mungkin. Tapi hidup yang apa? Yang kita tahu bahwa kita sudah menerima Kristus. Bahwa kita sekarang boleh menjalankan rencana Allah dalam pemeliharaan Allah itu. Dan kita boleh menjalankan misi rencana Allah dalam hidup kita. Masing-masing kita beda. Ada bagiannya. Tapi kalau itu semua dirajut jadi satu. Wow. Betapa indahnya karya Allah itu. Mari kita berdoa.